Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak setelah liburan Ramadan kali ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana puasa Ramadannya, Bu? Alhamdulillah kalian bisa makan. Iya. Sebelumnya saya akan dulu ya. Iya, Pak. Yang berangkat hari ini sama yang tidak berangkat sama berangkat semua, teman-teman. Berangkat semua. Iya, Pak. Oke, kali ini dari Bapak akan menyampaikan tentang materi bab fikih. Mungkin saya spoiler dulu dari Bapak. Pembahasannya tentang bab had, zina dan qadar. Ada yang tahu tentang had, mana dari had? Tahu ya? Jadi saya jelaskan. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kalau yang berdepan pasti paham. Al-haqu fil asli asliku. Jadi hak itu sesuatu yang menggalahi atas sesuatu yang lain. Dalam tanda kutip, kita pun ingin melangkah ke depan, tapi di depan kita ada sebuah pembatas. Itu pembatas itu dikatakan sebuah hak. Jadi di dalam hak ini bisa dijelaskan bahwa di dalam agama Islam itu tidak ada batasannya masing-masing. Contoh, kita itu dilarang pacaran karena apa? Ada hak yang ada batasnya. Karena dengan adanya bahasan maka akan timbul perbuatan zina. Ada kan yang di sini pacaran? Tapi dalam tanda kutip zina di sini adalah zina yang dari filmasi. Jadi memasukkan sebuah data atau alat kelamin pria ke dalam vagina wanita. Apakah Zina itu bisa dikatakan mutlak atau sebuah keharaman yang nyata jika mana perbuatan zina itu dilakukan pertama karena sengaja ya salah. Pasti kalian akan mengetahui lah. Aku ya dari kalian paham para pelaku zina pasti melakukan zina itu atas suka dan suka ya, saling mau. Jadi pelaku zina itu wajib dikenakan hukuman rajam. Apa yang ada yang tahu tentang hukum rajam? Rajam ya maksud dari rajam. modul rajam? Dilempari apa mas? Ini ada batasannya ya. Gatu dilempari gatu. Dalam artian itu gatunya sekepal tangan. Kenapa harus sekepal tangan? Biar tidak terlalu sakit. Satu lagi ada yang lain? Biar mudah terus. Ya, memang konsekuensi dari hukum rajam itu akan menyebabkan orang yang berlaku zina itu mati, meninggal. Alasannya kenapa harus sekepal tangan? Ukuran sekepal tangan. Pertama, tidak adanya indikasi penyiksaan. Yang kedua, karena memang itu peraturan bisa untuk mengefek gerakan kepada pelaku biar bertobat. Dalam artian dia akan melakukan perzinahan. Dalam artian orang yang masih coba-coba, itu kan tobat maksudnya masih mendekati, masih awal pacaran. Berarti kalau itu pas bisa dilangsung ya? Apa?
hukumannya ini sesuatu yang bisa dikatakan zina itu ada syaratnya. Syarat seseorang yang bisa dikatakan zina. Pertama, disaksikan 4 orang. Nih, syarat pertama, orang yang berzina itu dapat dikatakan sebuah pelaku zina adalah disaksikan 4 orang adil merdeka dan laki-laki. Dari sini kita bisa melakukan, misalnya ada seorang Mas Akil masih berzina, tapi ketahuan sama Mas Atar. Melu. Nah, Mas Atar itu tidak bisa menjadi saksi kalau Mas Atar setia, tapi bisa menjadi saksi bila mana Mas Atar itu mengajak Mas Iqbal, Mas Dio, dan Mas Yana. Jadi jangan beranggapan kita nonton video gratis bareng, tapi kita ini memberikan sebuah persaksian atas nama pelaku zina yang melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat. Kenapa tanda kutipnya ini laki-laki? Kalian sudah paham kan terkait ilmu dalam waris? Bagian laki-laki berapa nih? 6. Bagian laki-laki 2. Kalau perempuan 1. Maka dari itu, ini saya tekankan kenapa hukumnya atas laki-laki, karena penyakitnya laki-laki itu lebih kuat, derajatnya lebih tinggi. Iya. Terus syarat yang kedua, adalah pelaku zina itu mengaku. Kalau tidak mengaku nanti hukumnya kodam. Jadi pelaku zina itu dapat dikatakan zina kalau pelaku zinanya itu mengaku. Terus lanjut, kalau kita membahas tentang zina, lanjut ke bab kodam. Kodam sendiri ada yang tahu? Kodam. Kodam itu dalam arti harfiah namanya melempar batu. Ya, kenapa kalau melempar batu? Karena hukumnya hampir disamakan seperti orang yang melakukan zina. Walaupun dalam artian lebih ringan. Kodam. Kodam ini bisa berlaku juga karena adanya 4 saksi. Misal dari Mas Akar tadi menuduh karena melihat Fahmi Adil melakukan zina, tetapi Fahmi Adil itu menolak dalam kejadiannya, maka bisa dibenarkan Mas Akar itu melakukan sebuah kodam atau penuduhan zina. Penuduhan zina itu hukumnya apa? Dan hukumannya kepada orang yang zina itu $80 kali cambukan buat orang yang tertinggal dan 40 cambukan bagi budak. Kalian bisa tahu lah dari YouTube ada yang mengekspos dari Pulau Aceh. Nah itu mereka menetapkan syariat yang ketat, yang mana orang yang melakukan zina dan lain sebagainya keburukan mereka melakukannya dengan sesuai syariat. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait zina dan kodam? Tidak. Tutorial. Jadi dari ini ada karena memang dalam zina dan kodam itu hukumnya haram semuanya, termasuk perbuatannya sangat amat tidak terpuji. Astagfirullah.
barangkali kalian hati-hatilah dalam bercanda ketika dari kalian Mansur, Zina itu termasuk dari kodam. Karena kita tidak bisa memberikan sanksi terhadap pelaku zina atas apa yang telah dilakukan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Ada yang bertanya lagi nggak? Bisa. Oke, untuk mereview dari apa namanya materi hari ini nanti bisa ditambahkan terkait adanya eksekusi rajam dan eksekusi terkait kodam. Untuk materi kedepannya tentang hak dari mencuri dan merampok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.